Pertama yaitu pengertian berbicara. Berbicara adalah kemampuan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, informasi secara lisan kepada orang lain. Keterampilan berbicara melibatkan penggunaan kata-kata, intonasi, ritme, dan gestur untuk membuat komunikasi efektif dan jelas. Selanjutnya itu tujuan berbicara. Yang pertama yaitu menginformasikan. Menginformasikan ini yaitu menyampaikan informasi atau pengetahuan kita kepada orang lain. Contohnya seperti apabila kita melihat kecelakaan, kita dapat memberitahukannya kepada orang lain. Yang kedua yaitu mempengaruhi. Mempengaruhi itu yaitu meyakinkan atau mempengaruhi pendengar untuk menerima pandangan atau melakukan tindakan tertentu. Contohnya seperti kita membujuk teman untuk mengikuti kegiatan sosial seperti bergotong royong. Yang ketiga yaitu menghibur. Menghibur ini yaitu menyampaikan cerita atau humor untuk menghibur pendengar. Contohnya seperti kita menceritakan lelucon kepada teman kita saat kita lagi nongkrong. Yang keempat yaitu menjelaskan. Menjelaskan ini yaitu memberikan penjelasan yang kuat atau instruksi yang jelas tentang suatu proses atau ide. Seperti menjelaskan bagaimana cara memasak makanan tertentu kepada orang lain supaya lebih mengerti. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu kepercayaan diri. Kepercayaan diri seseorang dalam berbicara di depan umum atau kepada orang lain. Contohnya seperti seseorang yang percaya diri mungkin lebih cenderung berbicara dengan jelas dan lancar. Yang kedua yaitu kosakata dan tata bahasa. Penguasaan kosakata dan tata bahasa yang baik untuk menyampaikan pesan dengan tepat. Contohnya seperti penggunaan kata-kata yang tepat dan kalimat yang benar secara tata bahasa membantu memperjelas komunikasi kita. Yang ketiga yaitu pengalaman. Dengan adanya pengalaman yang banyak, maka kita akan mendapatkan kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum. Yang keempat yaitu pendengar. Pendengar ini yaitu jenis dan jumlah pendengar dapat mempengaruhi cara seseorang berbicara. Seperti berbicara kepada anak-anak. Kita memerlukan bahasa yang lebih sederhana dibandingkan kita berbicara kepada orang dewasa. Selanjutnya yaitu syarat-syarat berbicara. Yang pertama yaitu kejelasan. Menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami. Seperti berbicara dengan suara yang cukup keras dan artikulasi yang baik. Maka bicara kita itu terlihat lebih jelas. Yang kedua yaitu kesantunan. Kesantunan ini yaitu berbicara dengan sopan dan menghormati si pendengar. Contohnya seperti menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga yaitu ketepatan. Ketepatan ini menggunakan kosakata dan kalimat yang tepat sesuai dengan konteks pembicaraan kita. Contohnya yaitu memilih kata yang sesuai dengan situasi dan topik pembicaraan kita. Yang keempat yaitu keefektifan. Keefektifan yaitu berbicara dengan cara yang efektif untuk mencapai tujuan komunikasi yang baik. Contohnya yaitu mengatur isi pembicaraan dengan baik agar tidak bertele-tele. Selanjutnya itu ciri-ciri berbicara yang ideal. Pertama yaitu kelancaran pembicaraan. Kelancaran pembicaraan ini yaitu tidak ada jeda terlalu lama atau pengulangan kata yang berlebihan. Contohnya saat berbicara dengan aliran yang lancar tanpa banyak menggunakan kata atau atau lain sebagainya. Yang kedua yaitu penggunaan intonasi yang tepat. Penggunaan intonasi yang tepat, intonasi yang bervariasi untuk menekankan poin-poin penting.
Misalnya menaikkan suara pada bagian penting untuk menarik perhatian si pendengar. Yang ketiga yaitu kontak mata. Kontak mata yaitu menjaga kontak mata kita dengan pendengar untuk menunjukkan kepercayaan diri dan keterlibatan dalam pembicaraan. Contohnya, melihat ke arah audiens saat bicara di depan kelas. Yang keempat yaitu gestur dan ekspresi wajah. Menggunakan gestur tangan dan ekspresi wajah untuk menambahkan makna dan emosi. Contohnya seperti menggunakan tangan untuk menunjuk sesuatu atau mengekspresikan perasaan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek dalam berbicara. Yang pertama yaitu artikulasi. Artikulasi yaitu kemampuan untuk mengucapkan kata-kata dengan jelas. Contohnya seperti mengucapkan aku dengan jelas tanpa terdengar seperti a. Yang kedua yaitu intonasi. Intonasi adalah penggunaan variasi nada suara. Contohnya mengubah nada suara untuk menunjukkan pertanyaan atau pernyataan. Yang ketiga yaitu volume suara. Volume suara adalah menyesuaikan volume suara sesuai dengan situasi pembicaraan tersebut. Contohnya berbicara dengan suara keras di ruangan yang besar dan berbicara dengan pelan di ruangan yang lebih kecil. Yang keempat yaitu kecepatan bicara. Kecepatan bicara yaitu mengatur kecepatan bicara agar tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Contohnya seperti berbicara dengan kecepatan yang memungkinkan pendengar untuk memahami setiap kata yang kita sampaikan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis berbicara. Yang pertama yaitu berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum untuk menyampaikan pidato atau presentasi yang kita sampaikan. Contohnya memberikan pidato kelulusan di depan seluruh siswa dan guru kita. Yang kedua yaitu berbicara interpersonal. Berbicara dalam percakapan satu lawan satu atau kelompok kecil. Contohnya seperti mengobrol dengan teman di tempat kita duduk. Yang ketiga yaitu berbicara expository, yaitu menyampaikan informasi atau penjelasan secara mendetail atau jelas. Contohnya menjelaskan cara kerja mesin kepada pelanggan supaya pelanggan itu mengerti cara kerja mesin ini. Yang keempat yaitu berbicara persuasif. Berbicara persuasif ini yaitu mencoba meyakinkan pendengar untuk menerima pandangan atau melakukan tindakan tertentu. Contohnya membujuk teman kita untuk berpartisipasi atau aktif dalam kegiatan organisasi. Yang selanjutnya yaitu strategi berbicara. Yang pertama yaitu ucap ulang. Ucap ulang ini yaitu mengulangi kata yang kita sampaikan untuk memperkuat pemahaman si pendengar. Contohnya seperti setelah menjelaskan konsep, kita mengulangi poin utama untuk memastikan pendengar menangkap dengan baik. Yang kedua yaitu lihat cat. Melihat gambar atau objek sambil bicara untuk menjelaskan pesan. Contohnya yaitu menunjuk gambar peta sambil menjelaskan rute perjalanan. Yang ketiga menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan dari pendengar untuk meningkatkan interaksi. Contohnya setelah presentasi, jawab pertanyaan dari audiens untuk memperjelas topik yang dibahas. Yang keempat yaitu melanjutkan cerita. Melanjutkan cerita dari poin sebelumnya untuk menjaga alur pembicaraan. Contohnya, setelah menjelaskan bagian awal cerita, lanjut dengan detail selanjutnya tanpa jeda. Kelima yaitu percakapan. Mengadakan percakapan dengan satu atau lebih pendengar
untuk berbagai informasi atau ide. Contohnya seperti mengadakan diskusi kelompok tentang proyek yang akan kita buat. Yang selanjutnya yaitu praktek keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu latihan monolog. Latihan monolog yaitu berbicara tentang topik tertentu selama 2-3 menit tanpa henti. Contohnya, berbicara tentang hobi favorit selama 3 menit di depan kelas tanpa henti. Yang kedua yaitu latihan diskusi. Latihan diskusi yaitu berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Contohnya seperti mengambil bagian dalam diskusi kelompok tentang isu lingkungan. Yang ketiga yaitu latihan pidato. Menyusun dan menyampaikan pidato singkat. Seperti kita berpidato di depan umum atau di depan keluarga kita secara singkat tentang pidato yang telah kita susun tersebut. Yang keempat yaitu latihan tanya jawab. Kita berlatih menjawab pertanyaan secara spontan. Contohnya seperti berlatih menjawab pertanyaan dari teman tentang apa yang telah kita sampaikan sebelumnya. Baik, hanya itu yang dapat kita bahas di video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.